Halo semua, perkenalkan aku Rikto. Pada video ini saya akan membahas tentang Dijkstra algoritma, minimum spanning tree, dan juga Bellman-Ford. Ini merupakan algoritma bagian dari graph ya. Ketiga algoritma ini bagian dari graph. Kita maju ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang definisi dari ketiga algoritma, cara kerjanya, kapan sebaiknya digunakan, kelebihan dan kekurangannya, perbedaan ketiganya, dan juga kesimpulan. Oke, nah apa itu graph? Sebelum kita masuk ke algoritma, kita pahami dulu ya. Graph itu kumpulan simpul. Simpul ini disebut juga node atau vertex ya, tergantung penulis, yang dihubungkan oleh si garis atau edge. Nah, simpul ini contohnya itu adalah titik-titik ini ya, teman-teman semua. Ini adalah node node atau vertex nih. Kemudian garis atau edge itu adalah garis ini. Garis yang menghubungkan setiap simpul atau si node. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, algoritma yang pertama yaitu Dijkstra algoritma. Di mana definisi si Dijkstra ini adalah algoritma pencarian jarak terpendek dari satu simpul awal ke semua simpul lainnya di dalam sebuah graph berbobot positif. Nah, berbobot positif. Nah, bobot positif ini artinya itu adalah uh, lebih besar dari nol ya, positif ya namanya, lebih besar dari nol. Eh, Bisa dibilang bahwa bobot positif itu peningkatan biaya ya. Biayanya semakin besar karena dia positif. Misalnya, ini contohnya dari node A ke B itu 5 kilometer contohnya. Maka eh, bobotnya bobotnya itu adalah 5 kilometer. Nah, si Dijkstra algoritma ini dia berbobot positif. Berbobot positif. Kalau dia berbobot negatif, berarti dia lebih kecil dari nol, yang artinya minus ya. Contohnya A ke B itu min 3, yang dimana kita dapat pengurangan biaya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih dalam ke slide berikutnya. Kita dapat keuntungan 3 nih. Kita dapat keuntungan 3 dari 5 biaya. Itulah kalau negatif. Kemudian cara kerja si Dijkstra ini dia mulai dari simpul awal ya. Misalnya dia mulai dari simpul A ke dari simpul A ke simpul tak hingga. Kemudian dia akan mengunjungi simpul dengan jarak yang terkecil. Dia akan mengunjungi simpul dari A ke simpul yang lebih dekat ke A, simpul dengan jarak terkecilnya. Kemudian dia memperbarui jarak ke tetangganya jika melalui simpul saat ini memberikan jarak yang lebih pendek. Nah, misalnya dari jarak ke A ke B itu 5 kilometer, maka dia akan memperbarui itu jarak ke tetangganya. Tapi jika jarak A ke C misalnya 10, misal jarak dari C ke B itu 10, maka dia tidak akan memperbarui karena dia hanya memperbarui jika jarak dari simpul awal itu lebih pendek ke tujuannya ini. Nah, kemudian dia akan menandai simpul yang telah dia kunjungi. Misalnya dari A ke B, maka dia akan menandai simpul si B.
karena dia telah mengunjungi si B seperti itu. Kemudian dia akan mengulangi langkah 2 dan 4 itu sampai semua simpul itu dikunjungi. Nah, setelah dia menandai simpul yang dia kunjungi, maka dia akan mengunjungi simpul dengan jarak yang terdekat lagi. Kemudian dia akan menandai simpul yang telah dia kunjungi. Untuk cara kerja dari si Dijkstra itu seperti itu ya teman-teman. Nah, kapan sebaiknya digunakan Dijkstra algoritma ini? Yang pertama itu saat kita ingin mencari rute tercepat dari satu titik ke banyak titik lain. Yang kedua, cocok untuk peta jalan, rute pengiriman, dan juga gamepad vending. Masih banyak lagi yang bisa digunakan untuk si algoritma Dijkstri ini, tapi aku ambil dua. Nah, untuk contoh kasusnya seperti ini teman-teman ya. Menentukan rute tercepat dari kos ke kampus menggunakan Google Maps. Tapi semua jalan itu harus berbobot positif. Waktu tempuhnya itu harus positif. Nah, kenapa si Dijkstra ini tidak boleh berbobot negatif ya? Kenapa sih harus berbobot positif? Ternyata Dijkstra algoritma itu menggunakan uh, apa ya? Menggunakan metode greedy ya, pendekatan greedy. Sebelum itu kita bahas ini ya, mengapa Dijkstra tidak bisa berbobot negatif. Itu karena si Dijkstra ini dia berasumsi bahwa setiap langkah yang ditempuh akan selalu membuat jarak makin jauh ataupun makin bertambah. Jadi si Dijkstra ini dia tidak pernah mengecek kembali node yang sudah diproses. Dia hanya melewati saja, tidak pernah mengulang node yang telah dia lalui. Nah, kalau ada bobot negatif, asumsi ini bisa menjadi salah, hasilnya keliru. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat semua. Misalnya si Dijkstra ini mulai dari node A. Dia ke node ke B itu 4 bobot. Dia positif ya. Dan A ke C itu 10 bobot. Nah, andaikan dia berbobot negatif ya, dia bisa bobot negatif, maka A ke C ini hanya 9. Jika dia mengecek kembali ya, mengecek kembali node yang dia lalui, dia akan memiliki pengurangan biaya ya, disebut pengurangan biaya. Jika A ke C itu 10, sedangkan jika dia mengecek ulang, dia hanya mendapatkan 9 biaya saja. Yang artinya dia mendapatkan satu pengurangan biaya. Lalu pertanyaan itu adalah mengapa Dijkstra algoritma ini tidak bisa berbobot negatif? Nah, ternyata dia si algoritma Dijkstra ini menggunakan pendekatan greedy, teman-teman. Di mana pendekatan greedy ini yaitu uh, memilih node dengan jarak terkecil saat ini dan tidak akan pernah mengecek ulang. Nah, ini adalah definisi dari pendekatan greedy ya, memilih node dengan jarak terdekat, terkecil saat ini dan tidak pernah mengecek ulang node yang sudah ia lewati. Seperti itu. Nah, lalu apa kelebihan si Dijkstra ini? Kelebihan dia memiliki banyak kelebihan ya, tapi di sini aku ambil 3. Yang pertama itu sangat cepat dan efisien. Nah, jika semua bobot itu positif, maka si Dijkstra ini algoritma yang paling cepat untuk menemukan lintasan-lintasan terpendek dari satu titik ke sebuah titik lain. Jadi dia tuh sangat cepat jika semua berbobot positif ya. Kemudian dia menghasilkan solusi optimal, menghasilkan solusi yang akurat. Karena pendekatan greedy ya,
Dijkstra itu selalu memberikan lintasan terpendek yang benar ya, tentu yang akurat ya, jika semua bobot positif. Tidak ada risiko error karena pendekatan ini sangat stabil. Tapi ingat teman-teman semua, itu harus berbobot positif. Yang ketiga adalah compatible dengan struktur data modern. Bisa diimplementasikan dengan priority queue, agency lists, dan juga masih banyak lagi ya. Sehingga itu cocok untuk optimasi dalam pengembangan software dan juga aplikasi. Nah, kemudian setiap kelebihan pasti ada kekurangan dong. Nah, untuk kekurangan dari si Dijkstra algoritma ini ada beberapa bagian juga banyak ya, tapi aku ambil tiga intinya. Itu dia tidak bisa menghandle bobot negatif. Nah, ini adalah kelemahan utamanya si Dijkstra algoritma ini. Dia tidak bisa menghandle bobot negatif karena si Dijkstra ini uh, apa ya? Dia itu dia bisa menghasilkan jawaban yang salah, ya. Dia bisa menghasilkan jawaban yang keliru karena ia tidak mengecek ulang node yang sudah selesai diproses. Itulah kekurangannya salah satu. Yang kedua, hanya untuk lintasan dari satu titik awal. Jadi si Dijkstra ini hanya mencari jalur terpendek dari satu titik awal ke semua titik lainnya. Jika kamu ingin tahu jalur terpendek antara semua pasangan simpul, kamu butuh algoritma lain seperti Floyd-Warshall atau Johnson. Nah, nanti kita bahas Floyd-Warshall ya. Nah, itu salah satu kekurangannya itu si algoritma yaitu satu hanya untuk lintasan dari satu titik awal saja, yang kemudian tidak cocok untuk graf dinamis. Nah, jika misalnya nih semua bobot sisi berubah, yang di graf ini semua bobotnya berubah selama eksekusi, maka Dijkstra itu harus mulai ulang dong, harus dijalankan ulang lagi dari awal. Nah, jadi ini tidak efisien ya untuk situasi jika bobot bobot dari graf itu selalu berubah. Untuk bobot itu sendiri, itu tergantung konteksnya ya. Bobot itu bisa jadi tinggi, waktunya, jaraknya, nilainya, dan juga masih banyak lagi. Tergantung konteks dan situasi. Nah, itu. Kemudian kita akan melanjut ke algoritma kedua, yaitu minimum spanning tree. Minimum spanning tree atau disingkat MST ya. Di mana MST ini adalah subgraph dari sebuah graph yang menghubungkan semua simpul dengan total bobot sisi sekecil mungkin tanpa membentuk siklus. Nah, intinya di sini adalah si MST ini dia bisa berbobot positif dan juga berbobot negatif. Tapi dia itu uh, harus menghubungkan semua simpul itu dengan sisi sekecil mungkin. Ya. Sisi sekecil mungkin tanpa membentuk siklus. Untuk contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya nih ada node A ya. Di sini nggak ada ya. Misalnya ada node A, terus ada node A, node B, node C. Ya. Maka si MST ini akan mencari jarak terpendek ya. Misalnya jarak dari node A ke B itu hanya 4 bobot ya. Sedangkan uh, B ke C itu 5. Maka dia akan apa? Dia akan menghubungkan semua simpulnya dari yang terkecil
Dari yang terkecil itu dia menghubungkan dari A ke B dan ke C tanpa membentuk siklus. Jadi dia tidak tanpa membentuk siklus ini artinya dia tidak akan kembali ke siklus A lagi. Jadi dari siklus A ke B ke C dia tidak akan kembali ke siklus A. Nah, seperti itu untuk teman. Cara kerjanya itu semua node harus terhubung. Ya, seperti yang aku jelaskan ya. Kemudian tidak boleh ada siklus. Tidak boleh ada siklus atau lingkaran. Dan total bobot itu harus seminimal mungkin. Jadi si MST ini mencari bobot yang paling kecil. Yang paling kecil. Misalnya dari A, B, C seperti yang aku bilang, misalnya dari A ke B itu A ke B itu 4, sedangkan B ke C itu 3, maka si MST ini akan mengambil si C ke B ya, karena itu yang paling kecil, bobotnya yang paling kecil. Nah, kapan digunakan si MST ini? Digunakan ya saat menghubungkan semua titik dengan biaya minimum tanpa memperhatikan jalur tercepat. Dia tidak seperti si apa Digistra ya, Digistra lagi, ya kan? Digistra ya, yang dimana si Digistra ini uh, mementingkan jalur tercepat. Si MST ini dia tidak mementingkan jalur tercepat. Dia hanya mementingkan bobot sekecil mungkin, sekecil mungkin. Si MST ini cocok digunakan untuk membuat desain jaringan listrik ya atau fiber optik. Dia juga cocok untuk infrastruktur jalan atau pipa air dan juga desain jaringan komputer. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, si MST ini memiliki uh, banyak kelebihan juga, tapi aku ambil 3. Yang pertama, oh maaf, ini kita ulang. Yang pertama, MST ini menghubungkan semua titik atau node dengan biaya yang paling murah. Yang kemudian, dia bisa digunakan di bobot negatif. Nah, ini salah satu kelebihannya. Tidak seperti di Cistra yang hanya di bobot positif, si MST ini bisa juga untuk di bobot negatif. Dia tidak peduli apakah bobot positif atau negatif, karena tujuan dari si MST ini adalah uh, fokusnya pada bobot yang minimum, cari bobot yang minimum. Nah, yang ketiga, kelebihannya itu adalah strukturnya sederhana dan stabil. Tidak ada siklus, loop, atau perulangan. Tidak ada siklus loop, jadi stabil dan juga cocok untuk membangun kerangka dasar dari jaringan. Yang kemudian kekurangannya itu tidak mencari jalur tercepat. Beda sama si Digistra yang mencari jalur tercepat, CMST ini tidak mencari jalur tercepat. Dia hanya memastikan semua titik itu terhubung dengan total biaya yang minimum, bukan mencari jalur tercepat. Yang kedua, kekurangannya itu tidak bisa digunakan jika harus membentuk siklus. Nah, karena tadi definisi si MST ini dia tidak membentuk siklus. Nah, jadi jika ada graph itu ya harus membentuk siklus, MST ini kurang cocok dipakai. Yang ketiga, tidak ada jaminan unik. Tidak ada jaminan unik. Jika ada 2 atau lebih apa ini edge atau garis ya dengan bobot yang sama, maka bisa ada lebih dari satu MST. Jadi dia tidak unik ya. Jika H A ke B 4, H C ke B 4 juga, maka bisa aja MST-nya ada 2 karena tidak ada jaminan uniknya. Itu teman-teman.
Dan juga ini bisa membingungkan jika kita butuh satu solusi ya. Kita hanya butuh satu solusi, tapi jika ada dua kan itu membingungkan juga. Nah, itu kekurangan dari si MST ini. Kemudian kita akan lanjut ke algoritma ketiga, yaitu Bellman-Ford algorithm. Nah, Bellman-Ford algorithm ini kebalikan dari si Digistree. Sama seperti Digistree, Bellman-Ford ini mencari lintasan terpendek dari satu titik asal, tapi bisa menangani bobot negatif dan mendeteksi siklus bobot negatif. Kalau si Digistree positif, maka si Bellman-Ford algorithm ini dia mencari jalur terpendek dengan siklus yang negatif. Kemudian cara kerjanya itu ada tiga. Dia menginisialisasi ya. Semua jarak itu diatur ke tak hingga kecuali node asalnya. Kemudian di bagian proses dia mengulangi V, mana V adalah jumlah simpul ya, mengurangi jumlah simpul satu kali. Jadi untuk setiap edge ya, nah bisa teman-teman lihat jika jarak U-nya itu ditambah bobot, maka U ke V ke simpul ya lebih besar dari jarak ke simpul, maka update jarak simpulnya seperti itu. Contohnya seperti yang aku jelaskan ya, dia dia memeriksa node yang sebelumnya. Beda sama si Digistree, dia dari A ke B, A ke C ya. Dia tidak memeriksa A ke B, B dan C. Kalau si apa ini, dia memeriksa lagi ya. Si Bellman-Ford ini dia memeriksa node yang telah ia lewati. Kapan digunakan si Bellman-Ford algorithm ini? Itu saat kita mau mencari jarak terpendek dari satu sumber ke semua node, dari satu node ke node yang lain, cari jarak terpendeknya. Kemudian ada kemungkinan bobot negatif di graph. Nah, itu digunakanlah si Bellman ini jika ada kemungkinan bobot negatif. Yang ketiga, jika kita ingin mau mendeteksi siklus yang negatif, itu mencari jarak terpendek, maka si Bellman ini sangat relevan untuk digunakan. Kelebihannya dari Bellman-Ford algorithm ini, dia mendukung bobot yang negatif yang tidak didukung oleh Dijkstra. Dimana si Dijkstra ini mencari bobot yang positif yang angkanya itu lebih besar dari 0, sedangkan si Bellman-Ford ini dia mencari atau mendukung bobot yang negatif. Yang kedua, dia bisa mendeteksi siklus negatif yang sangat penting dalam beberapa kasus. Misalnya arbiters, mata uang. Yang ketiga, dia tidak membutuhkan struktur data yang canggih seperti priority queue yang ada di Dijkstra. Dia tidak perlu membutuhkan struktur data ya. Itulah kelebihan dari si Bellman-Ford. Sedangkan kekurangannya itu dia lebih lambat dari si Dijkstra karena dia hanya mencari jalur terpendek ya. Beda sama si Dijkstra yang mencari jalur tercepat. Kalau si Bellman-Ford algorithm ini dia lebih mencari jalur terpendek. Itu salah satu kekurangannya. Dia lambat. Yang kedua, dia tidak cocok untuk graf besar jika tidak ada bobot negatif. Jika semua di graf itu berbobot positif, maka yang lebih direkomendasikan pakai algoritma Dijkstra. Itu kekurangan si Bellman-Ford ini. Jika di graf tidak ada bobot negatif, maka dia tidak bisa dipakai ya. Yang ketiga, kekurangannya itu tidak mengoptimalkan banyak jalur sekaligus. Hanya satu sumber ke semua node. Intinya itu dia
hanya me, apa, meng- eh, mengoptimalkan dari satu sumber saja ke semua node. Jadi dia eh, tidak mengoptimalkan banyak jalur sekaligus. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perbedaan yang ketiganya ya. Perbedaan ketiga dari si Digistry, MST, dan juga si Boolean ini ya. Yang pertama di bidang di bidang tujuan. Untuk di, di bidang tujuannya itu, oh ini, maaf maaf. Si Digistry ini tujuannya adalah dia mencari jalur terpendek dari satu node. Kalau si MST, dia menghubungkan semua node dengan biaya terendah. Kalau Bellman-Ford ini, dia mencari jarak terpendek dengan bobot yang negatif. Kemudian, aspek menggunakan bobot negatif. Si Digistry ini tidak bisa menggunakan aspek bobot negatif. Sedangkan MST, dia bisa, karena dia tidak peduli mau arah positif atau negatif ya, karena dia peduli pada jarak terpendek atau minimum. Nah, sedangkan si William Ford ini dia bisa untuk menggunakan bobot negatif. Yang ketiga, hasilnya untuk aspek di bagian hasil, Digistra ini jarak minimum dari sumber ke semua node. MST dia struktur pohon pohon dengan edge total minimum. Yang si Bellina-Ford algorithm ini dia jarak minimum ke sumber ke semua node. Untuk aspek algoritma terkenal untuk Dijkstra ya. Terus kalau ini uh, maaf, maaf, maaf. Ada kesalahan sedikit ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, kita kembali ya. Untuk algoritmanya terkenal itu Dijkstra. Kalau si MST dia pakai Prim sama Kruskal. Kalau William Ford itu pakai William Ford juga. Untuk kompleksitas waktunya bisa teman-teman lihat di slide. Kemudian untuk deteksi siklus negatif, si Dijkstra tidak bisa mendeteksi siklus negatif. MST juga tidak bisa, tapi Brilliant-Ford algorithm itu bisa mendeteksi siklus yang negatif. Nah, untuk kesimpulan, Dijkstra algoritma itu tujuannya mencari lintasan terpendek dari satu titik ke semua titik lain. Sedang syaratnya itu semua bobot harus positif. Kelebihannya dia cepat, akurat, dan efisien. Tapi kekurangannya itu dia tidak bisa handle bobot yang negatif atau siklus yang negatif. Nah, di Dijkstra algoritma ini cocok untuk navigasi seperti GPS, ya, routing jaringan, dan juga sistem transportasi. Kemudian si minimum spanning tree atau MST tujuannya itu menghubungkan semua simpul dengan total bobot minimal tanpa siklus. Dia tidak peduli jalur dari A ke B, dia hanya peduli jaringan yang paling efisien. Yang ketiga, dia cocok untuk merancang infrastruktur seperti listrik, pipa air, fiber optik. Untuk MST ini dia cocok untuk desain jaringan fisik, logistik, dan juga push trading data. Kemudian yang ketiga, di Bowman-Ford algorithm, dia tujuan, maaf ya, kurang typo, enggak typo sih, kurang huruf. Tujuannya sama seperti di Dijkstra, mencari lintasan terpendek, tapi dari uh, uh,
dari bobot negatif ya, dengan bobot negatif. Kelebihannya dia bisa handle bobot negatif dan mendeteksi siklus negatif. Kekurangannya itu dia lebih lambat daripada di Dijkstra karena dia harus mengecek node yang sudah dia lalui. Dia harus mengecek kembali mencari bobot yang negatif ya, bobot negatif. Untuk Bellman-Ford algoritma ini dia cocok untuk sistem dan dengan biaya negatif. Misalnya perdagangan mata uang, deteksi siklus negatif. Karena si Bellman-Ford algoritma ini dia itu bisa dibilang pengurangan biaya atau bisa dibilang untung ya seperti itu. Ya pengurangan biaya. Dia mencari uh, mana lintasan terpendek tapi lebih hemat gitu, lebih hemat. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, itulah penjelasan dari ketiga algoritma itu. Jika teman-teman merasa mendapatkan ilmu, boleh di-like ya. Dan sekian teman-teman semua penjelasan saya tentang tiga algoritma dari graph, yaitu uh, Dijkstra algorithm, minimum spanning tree, dan Bellman-Ford tree. Sekian, aku tutup video ini. Aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye semua.